Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Dwita, saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada sistem indera. Nah, yang pertama kali saya akan mengenalkan apa itu sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi pada indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian otak juga ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera dikenal sebagai penglihatan, pendengaran, penciuman, serta pengecapan dan peraba. Baiklah, di dalam panca indera itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada pada mata. Mata itu berfungsi untuk melihat, dan mata itu memiliki 2 bagian, mata bagian luar dan mata bagian dalam. Nah, di bagian mata luar itu ada alis mata. Alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Lalu ada kelopak mata dan bulu mata yang berfungsi untuk melindungi dari benda-benda asing. Dan yang ketiga itu ada kelenjar air mata, fungsinya itu untuk mengeluarkan air mata ketika kita sedih. Baiklah, saya ingin menjelaskan apa itu sistem indera. Sistem indera yaitu sistem saraf yang berfungsi untuk informasi pada indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak juga ikut serta pada tanggapan indera. Umumnya sistem indera itu dikenal sebagai alat penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, serta alat peraba. Baiklah, di dalam panca indera itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada pada mata. Mata itu berfungsi untuk melihat, dan mata itu memiliki 2 bagian, mata bagian luar dan mata bagian dalam. Nah, di bagian mata luar itu ada alis mata. Alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Lalu ada kelopak mata dan bulu mata yang berfungsi untuk melindungi dari benda-benda asing. Dan yang ketiga itu ada kelenjar air mata, fungsinya itu untuk mengeluarkan air mata ketika kita sedih atau. Nah, pada bagian mata dalam itu terdapat sklerea, memiliki fungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Lalu yang kedua itu ada kornea atau selaput bening, memiliki fungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga itu ada koroid. Koroid itu berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. Dan yang keempat itu ada iris, biasa disebut selaput bening atau selaput pelangi, berperan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Dan yang kelima itu ada lensa mata. Lensa mata memiliki fungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata agar jatuh tepat di retina kita. Dan yang keenam ada retina. Retina itu memiliki fungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Dan yang ketujuh ada saraf mata. Saraf mata itu berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke susunan saraf pusat di dalam otak kita. Dan di bagian kedua itu ada alat indera pendengaran, biasa disebut telinga. Telinga berfungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Di bagian-bagian telinga yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, di bagian-bagian telinga yang pertama itu pada telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Dan lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Yang ketiga itu ada saluran telinga yang berfungsi menghubungkan antara telinga luar dan telinga tengah. Lalu di bagian kedua ada telinga bagian tengah yang terdiri dari selaput pendengaran atau biasa disebut kendang telinga. Dia akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran telinga. Lalu ada saluran ekstachius, merupakan saluran penghubung telinga dan mulut. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh. Lalu ada tulang-tulang pendengar, yaitu yang pertama ada tulang martil, tulang landasan, dan yang ketiga ada tulang sanggurdi. Yang ketiga itu ada telinga bagian dalam. Dia terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, saluran setengah lingkar, rumah sifon. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja pada telinga.
Yang pertama itu suara masuk melalui udara ke dalam telinga, lalu lanjut ke gendang telinga bergetar dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung saraf dan disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, lanjut ke alat indera yang ketiga, alat indera penciuman atau biasa disebut hidung. Hidung memiliki fungsi sebagai indera pencium atau alat pernafasan. Hidung memiliki bagian-bagian yaitu lubang hidung, batang hidung, dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang memiliki fungsi untuk menyaring udara yang dihirup. Lalu ada lapisan lendir yang berfungsi sebagai alat pelembab. Nah, cara kerja hidung itu, zat yang berbau dapat tercium oleh hidung jika telah sampai ke rongga hidung. Kemudian ujung-ujung saraf penciuman terangsang dan disampaikan ke otak sehingga kita dapat mencium baunya. Lalu di bagian keempat alat indera ada indera perasa, biasa disebut lidah. Lidah memiliki fungsi sebagai indera pengecap, alat berbicara, dan pengatur letak makanan saat dikunyah. Juga membantu menelan makanan yang telah masuk ke dalam mulut kita. Pada permukaan lidah, terdapat papilia yang di dalamnya terdapat saraf pengecap selaput yang berlendir. Dan di bagian lidah berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf pengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit. Cara kerja lidah mudah aja. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita rasakan. Nah, yang kelima ini ada indera peraba, yaitu kulit. Kulit memiliki fungsi sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh dan melapisi seluruh permukaan tubuh. Lalu sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Nah, di bagian-bagian kulit ada lapisan kulit luar yaitu epidermis, terdiri dari yang pertama kulit ari. Kulit ari berfungsi menjaga masuknya bakteri dan tempat penguapan air di dalam tubuh. Dan ada lapisan malpighi. Lanjut ke lapisan kulit dalam atau biasa disebut dermis, terdiri dari yang pertama itu ada saraf rangsang, berfungsi untuk sensor peraba. Yang kedua ada pembuluh darah. Yang ketiga ada zat melanin. Zat melanin berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. Lalu yang keempat ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini memiliki fungsi untuk mengendapkan air di kulit agar kulit tetap lembab. Yang kelima ada kelenjar keringat, berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Di sini ada cara kerja kulit, yaitu kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah ke dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui urat saraf, kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirimkan kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan. Kesimpulannya itu, jadi setiap manusia itu memiliki 5 panca indera yang masing-masing memiliki fungsinya. Jadi bagi kita harus menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari penyakit sistem indera.
Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa